Kita diciptakan oleh Allah untuk Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang mengurus diri kita setiap saat adalah Allah. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali Allah yang mengurus. Kita tidak tahu apa-apa. Yang mencukupi rezeki kita Allah. Yang memberi hidayah kita jadi orang Islam Allah. Yang menutupi aib dan dosa kita sehingga orang lain masih menghargai kita, siapa yang menutupi? Allah. Kita tinggal di bumi milik Allah. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan pasti kita akan dituntut pertanggungjawabannya di sisi Allah. Allah sudah tahu semua masalah kita, semua keperluan kita, semua keinginan kita, semua yang terbaik bagi kita. Allah tahu semuanya. Tugas kita sederhana di dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah. Sudah, tenang saja. Jangan takut dengan rezeki, karir, dunia, semuanya milik Allah. Akan datang kepada kita kalau Allah beri. Tidak akan ketemu dengan kita kalau Allah tidak memberi. Yang penting hidup ini disukai Allah. Mau sedunia tidak suka kepada kita, tidak ada masalah. Mau sedunia menghina kita, silakan. Yang penting kita disukai Allah. Kalau Allah sudah suka kepada kita, mesti kita akan diperlakukan yang terbaik. Apakah suami perlu berusaha agar disukai istri? Jawab. Ada yang jawab? Apa ibu perlu berusaha agar disukai suami? Tidak. Suami siapa? Secara syariat boleh ingin disukai, tetapi siapa yang membulak-balik hati? Jawab. Kita sudah overacting ingin disukai orang, tapi orang tersebut oleh Allah dibalikan hatinya jadi enek. Gak bisa apa-apa, enek saja. Yang membulak-balik setiap hati adalah Allah, muqallibal qulub. Jadi tugas kita bukan sibuk ingin disukai orang. Tugas kita sibuk ingin disukai Allah. Sesudah itu terserah Allah. Orang mau dibikin suka atau tidak kepada kita, itu mah Allah yang mengatur. Dan sama saja, dua-duanya ujian. Makanya akhwat, tidak usah centil. Centil tuh capek. Dan yang lihat ke kita juga belum tentu kagum, malah enak. Ikhwan, selalu dipikirkan bagaimana caranya saya disukai pencipta saya, penguasa langit dan bumi, pemilik segala-galanya,
penentu segala sesuatu, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan. Gitu. Lebih simpel hidup ini. Makin ingin dipuji orang, makin ingin dihargai orang, makin ingin diberi orang, makin ingin dicintai, makin ingin dikagumi, makin sering sakit, menjiwai. Benar ini, benar tidak? Percuma pengen disukai orang, karena yang ngebulak-balik hati bukan kita. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa suami saya tidak menghargai? Kenapa anak saya tidak menghargai? Kenapa tetangga saya malah mencemooh? Kenapa? Kenapa bertanya ke saya? Dengar hadirin, dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna niat baiknya, baik di hatinya, sempurna setiap patah kata yang diucapkannya, sempurna setiap perbuatannya. Di dalam baik, terucap baik, sikap baik. Apakah semua orang menerima beliau? Jawab. Apakah semua orang suka kepada beliau? Tidak tuh. Padahal niat Rasul sangat baik, yang dilakukannya baik dan untuk kebaikan orang. Ada yang suka, ada yang biasa aja, ada yang tidak suka, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Kenapa kita harus aneh kalau ada orang tidak suka ke kita? Tidak bahaya. Rasul juga ada yang tidak suka ke Rasul. Siapa yang rugi? Rasulullah atau yang tidak suka? Tuh kan gak jawab. Terserah mau jawab mau tidak. Siapa yang rugi? Rasulullah atau yang benci ke Rasul? Maka kita harus tahu salah satu yang membuat kita disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sangat kuat. Pendek hadisnya. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, Ar-Rahimu, akan disayangi oleh Ar-Rahman. Tuh. Jadi penyayang yang akan disayangi Allah. Irhamu man fil ard, sayangi yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, zat yang di langit akan menyayangimu. Nah ini saja kali ini, bagaimana kita jadi orang yang disayang Allah dengan menjadi orang yang penyayang. Setuju? Harus setuju, karena memang begitu dalilnya. Maaf ya, saya seharusnya tidak nanya. Jadi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, Allah yang di langit menyayangi. Makhluk-makhluk juga insya Allah dibuat. Jika Allah cinta ke seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, Jibril,
aku mencintai hamba ini, maka cintailah ia. Maka malaikat Jibril akan mencintai orang ini. Kita tidak tahu bagaimana dicintai malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril bisa cinta ke kita kalau Allah cinta ke kita. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, Allah mencintai hamba ini, maka cintailah ia. Maka seluruh penghuni langit akan tahu hamba kesayangan Allah ini, dan mereka pun cinta. Nah, si hamba ini nggak tahu siapa saja yang di langit. Lalu diturunkan ke makhluk. Nanti di antara orang beriman dibuat cinta ke kita. Makanya tidak usah capek hidup ini ingin dicintai suami, ingin dicintai istri, ingin dicintai anak, ingin dicintai tetangga, ingin dicintai orang tua, ingin dicintai umat. Gak perlu capek, cukup satu saja, ingin dicintai Allah. Nanti Allah yang membuat orang mencintai kita. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.